Panembahan Nusa Kelor merupakan situs petilasan bersejarah yang berada di Delta Nusa Kelor, kawasan rawa Bendungan Cilacap. Tempat ini dipercaya menyimpan kisah besar tentang perjuangan, spiritualitas, dan penyebaran ajaran Islam di masa lampau. Pada zaman dahulu, wilayah Kadipaten Limbangan dan Kadipaten Handaonan dilanda musibah besar. Selain kemarau panjang dan wabah penyakit, masyarakat juga diteror oleh seekor burung raksasa bernama Garuda Beri yang berasal dari Nusa Kambangan. Burung tersebut kerap memangsa manusia dan hewan ternak hingga menimbulkan ketakutan di seluruh wilayah. Di tengah kekacauan itu, datanglah seorang pemuda sakti bernama Bagus Santri, yang dikenal juga sebagai Santri Undik. Ia adalah sosok yang bijaksana, taat beribadah, dan memiliki karomah luar biasa. Selain menyembuhkan warga dari wabah penyakit, ia juga mulai menyebarkan syiar Islam kepada masyarakat sekitar. Melalui strategi yang matang dan kekuatan spiritualnya, Bagus Santri akhirnya menghadapi Garuda Beri dalam pertarungan dahsyat di udara. Setelah pertarungan sengit, burung raksasa itu berhasil dikalahkan dan musnah. Namun, asap dari kehancuran Garuda Beri menyebabkan penyakit kulit pada warga. Dengan izin Tuhan, Bagus Santri mengobati masyarakat menggunakan ramuan daun kelor hingga mereka sembuh. Dari peristiwa inilah tempat pertapaannya kemudian dikenal sebagai Panembahan Nusa Kelor. Setelah wilayah kembali damai dan makmur, Bagus Santri melanjutkan perjalanan spiritualnya menuju tanah Pasundan. Hingga kini, sosoknya tetap menjadi misteri. Sebagian meyakini ia hanyalah seorang ulama sakti, sementara sebagian lainnya percaya bahwa ia adalah Sunan Kalijaga yang sedang menyamar dalam perjalanan dakwahnya. Kini, Panembahan Nusa Kelor tetap dijaga sebagai warisan budaya, spiritual, dan sejarah masyarakat setempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lintas Misteri Indonesia. Kali ini saya berada di sebuah panembahan di tengah-tengah rawa yang konon penduduk sekitar sering menyebut dengan Nusa Kelor di daerah Menganti, Kabupaten Cilacap. Saya Dita Panhatan ditemani dengan Halo. Kali ini kami akan menguak seperti apakah panembahan yang berada di tengah-tengah rawa, yang merupakan requestan dari pemirsa. Lebih tepatnya kita tanyakan kepada Ki Galuh. Ya, malam ini kita berada di sebuah panembahan. Warga yang di sini sering menyebutnya sebagai Panembahan Nusa Kelor. Di sini kebetulan tempatnya ada di pertengahan, di tengah-tengah rawa begitu. Nanti kita akan sama-sama cari tahu sebenarnya di sini ada misteri atau sejarah apa. Kita akan mencoba dan berusaha, semoga malam ini kita bisa berhasil dan mendapatkan sedikit informasi di tempat ini, begitu Mbak Dita. Panembahan ini sering terjadi apa, Ki? Kalau menurut warga sekitar sini? Ya, katanya sih di sini itu menurut warga, panembahan ini walaupun berada di pertengahan rawa, tapi tidak pernah kena air gitu, tidak pernah kebanjiran begitu. Jadi ini membuat kita semuanya penasaran. Sebenarnya di sini itu ada apa begitu, ada misteri apa? Begitu Mbak Dita. Ya, pemirsa, langsung saja kita memulai proses mediumisasi.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum Nyai. Sosok seperti apa? Ini kayaknya perempuan yang masuk. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa bisa diajak komunikasi sebentar? Assalamualaikum. Assalamualaikum Nyai. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Assalamualaikum. 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 Assalamualaikum Nyai. Dengan siapa ini? Kalau boleh tahu, Siapa Nyai? Anda siapa? Bisa bicara sebentar, Nyai? Maaf mengganggu. Sebentar. Dilapis. Nyai asli penunggu sini. Kasus saya diajak bicara. Iya. Nggak bisa diajak komunikasi. Kamu bisa diajak komunikasi sebentar? Bisa gimana ini? Assalamualaikum. Assalamualaikum Nyai. Bisa Assalamualaikum. bicara sebentar Nyai. Jalan. Dengan siapa Nyai? Nyilapik. Nilampik. Nyilampi. Nilampik asli penunggu sini. Asli dari sini atau dari mana? Agak susah diajak Iya. ini komunikasi. Assalamualaikum. Bisa Diajak komunikasi sebentar. komunikasi sebentar nih. Nilampik tahu ini panembahannya siapa? Panembahan atau makam ini? Ya, semacam petilasan. Petilasannya siapa, Nyai? Sudah tahu nih. Nggak boleh. Ini orang nyebutnya Nyi. Oh begitu. Rahasia begitu nggak boleh diceritakan apa? Sering ada yang datang sini. Ada. Kadang ada. Bertujuan apa itu? Dia mereka yang sering ke biasanya sini. Tujuannya apa ke sini? Bisa diceritakan sedikit? Minta pengasihan. Minta pengasihan gitu. Lalu apa lagi? Biasanya yang datang dari jauh apa dari mana? Apa dari sekitar sini? Apa ada yang dari luar kota begitu Nyai? Ada yang jauh. Ada yang Begitu. Kalau boleh tahu dia sosok seperti apa, Nyai? Seperti apa? Boleh diceritakan sedikit? putri-putri cantik-cantik. Berwujud putri begitu. Dia baik, Nyai. Dia asal mana? Kok bisa sampai sini atau asal sini? Tahu. Kayaknya ini apa? Agak susah ya. Nggak begitu detail lagi. Iya. Ada cerita apa di sini? Tentang Ada- sejarah ini. Bisa Penemuan ini. ceritakan sedikit? Putri hanya orang minta pengasihan. Begitu ya. Ada lagi? Lagi? Ada. Kadang saya ganggu. Begitu. Kenapa mengganggu? Kenapa diganggu? Kenapa? Tidak suka? Saya uji imannya.
gitu. Kalau Nyai sendiri pengikutnya atau siapanya? Pengikutnya. Berarti bertempatan di sini juga. Selain Nyai, apa ada sosok lain di sini? Udah sok ini. Nanti Bapak. Saya gimana ini? Bang, apa pertanyaan Bang? Kurang detail. Iya. Iya. Ada yang mau sampaikan nih? Udah cukup? Apa ada pesan yang mau disampaikan? Ada pesan? Apa ada pesan Nyai yang mau disampaikan? Ya kalau memohon kepada Allah, makanya kalau minta pengasihan sebenarnya gimana ya? Gimana? Manusia lebih tahu. Mana baca? Udah cukup. Cukup? Enggak, kurang detail. Iya. Ini nanti Bi. Udah cukup. Makasih ya nih informasinya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lepas lagi. Lepas lagi, Ki. Tadi lepas, Ki. Iya. Ini nyoba lagi ya. Kenapa bisa lepas, Ki? Ya. Tadi katanya nggak mau masuk mungkin. Dia nggak perkenan masuk. Oh, iya. Kan lagi ya? Gimana, Ki? Bentar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mbak. Kelihatan sosok apa ini, Ki? Udah sini kan. Kurang jelas. Kalau tadi kan keluar masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mbak. Assalamualaikum. Kenapa ini, Ki? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mbak. Kita komunikasi sebentar, Mbak. Lanjut. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa diajak komunikasi sebentar? Bentar, Mbak. Dengan siapa? Assalamualaikum. Ada kepentingan apa kalian datang ke sini? Bentar, Mbak. Ini mau sekedar silaturahmi dan cari sedikit informasi. Sebenarnya di sini tuh makam apa Mbak? Sini, Mbak. Apa keuntungannya Mbak. bagi saya jika cerita?
Saya bisa sebentar, Mbak. Sebentar, sebentar.